Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke materi, kita ice breaking dulu yuk. Tofu semangat. Pertama ini saya akan membahas mengenai bilangan pecahan. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak sih bilangan pecahan itu apa? Kalau ada yang belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng di sini. Pengertian bilangan pecahan itu adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari keseluruhan yang dilambangkan dengan A atau B. Dalam hal ini, A disebut pembilang dan B tidak sama dengan 0 disebut penyebut. Nah, contohnya ada A per B. A di sini disebut dengan pembilang dan B di sini disebut penyebut. Sekarang kita coba contoh menggunakan angka ya. Di sini ada 1 per 2. 1 itu disebut pembilang dan 2 itu disebut penyebut. Begitupun seterusnya dengan 5 per 3 dan 8 per 10. Saya akan menjelaskan bilangan desimal. Pengertian bilangan desimal. Bilangan yang terdiri atas 2 angka atau lebih dan disertai tanda koma yang memiliki arti per 10, per 100, per 1000, dan sebagainya. Misalnya, 2,7, 2 menunjukkan angka satuan dan 7 menunjukkan angka per 10. Yang kedua, 1,35, 1 menunjukkan angka satuan, 3 menunjukkan per 10, dan 5 menunjukkan angka per 100. Selanjutnya, ada beberapa macam dan jenis bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan pecahan biasa. Yang kedua, bilangan pecahan campuran. Yang ketiga, bilangan pecahan desimal. Yang keempat, bilangan pecahan persen. Dan kelima, bilangan pecahan per mil. Selanjutnya, bilangan pecahan biasa. Pengertian bilangan pecahan biasa. Bilangan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Jika A lebih besar dari B, maka A per B disebut pecahan bukan murni. Contohnya, yang pertama, 3 per 2, 3 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Contoh yang kedua, 4 per 3, 4 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Contoh yang ketiga, 5 per 4, 5 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Contoh yang keempat, 17 per 9, 17 sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut. Selanjutnya, jika A lebih kecil dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contohnya yang pertama, 1 per 4, 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Yang kedua, 2 per 3, 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut. Contoh yang ketiga, 3 per 4, 3 sebagai pembilang, 4 sebagai penyebut. Contoh keempat, 7 per 8, 7 sebagai pembilang, dan 8 sebagai penyebut. Selanjutnya, bilangan pecahan campuran. Pengertian bilangan pecahan campuran. Bilangan dalam bentuk A, B per C. A merupakan bilangan bulat, B per C merupakan bilangan pecahan murni. Misalnya, 2, 1 per 2, 2 merupakan bilangan bulat dan 1 per 2 merupakan bilangan pecahan murni. Contoh kedua, 5, 1 per 2,
5 merupakan bilangan bulat, 1/2 merupakan bilangan pecahan murni. Contoh ketiga, 3/4. 3 merupakan bilangan bulat dan 1/2 merupakan bilangan pecahan murni. Selanjutnya, bilangan pecahan desimal. Pengertian bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan yang dengan pembilangnya 10, 100, dan seterusnya. Penyebutnya misalnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian dituliskan dengan tanda koma. Misalnya, contoh yang pertama, bentuk per 10, 7/10 adalah 0,7. Contoh yang kedua, bentuk per 100, 30/100 adalah 0,30. Contoh yang ketiga, bentuk per 1000, 200/1000 adalah 0,200. Bentuk per 10.000, 6.000/10.000 adalah 0,6000. Dan materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Di slide 8 ini saya akan menjelaskan tentang bilangan pecahan persen. Pengertian bilangan pecahan persen. Bilangan pecahan per 100 dengan lambang yang ada pada gambar yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Misalnya, 10% sama dengan 10/100. 50% sama dengan 50/100. 37% sama dengan 37/100. Saya akan menjelaskan mengenai bilangan pecahan per mil. Pengertian bilangan pecahan per mil adalah bilangan pecahan per 1000 dengan lambang per mil seperti ini ya teman-teman. Contohnya 10 per mil, dibaca 10 per mil. Dan nilainya sama dengan 10/1000 sama dengan 0,01. Contoh kedua 70 per mil, dibaca 70 per mil. Dan nilainya sama dengan 70/1000 dan hasilnya 0,07. Kemudian di slide 10 ini saya akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Pengertian pecahan senilai. Bilangan pecahan A atau B yang diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang sama. Pecahan senilai dapat dituliskan A per B sama dengan A dikali P per B dikali P, atau A per B sama dengan A dibagi Q per B dibagi Q. Contoh, A, 2/7 sama dengan 2 dikali 2 per 7 dikali 2 sama dengan 4/14. B, 28/50 sama dengan 28 dibagi 2 per 50 dibagi 2 sama dengan 14/25. Kemudian di slide 11 ini saya akan menjelaskan tentang menyederhanakan pecahan. Bilangan pecahan dapat disederhanakan tanpa mengubah nilai dengan cara: yang pertama, membagi pembilang dengan penyebutnya dengan pembagi FPB. Yang kedua, membagi pembilang dengan penyebutnya dengan pembagi persekutuan secara berantai. Contohnya, tentukan bentuk yang paling sederhana dari pecahan 45/54. Cara yang pertama, FPB dari 45 dan 54 adalah 9. 45/54 sama dengan 45 dibagi 9/54 dibagi 9 sama dengan 5/6. Jadi, bentuk yang paling sederhana dari 45/54 adalah 5/6. Cara 2. 45/54 sama dengan 45 dibagi 3/54 dibagi 3 sama dengan 15/18. 15/18 sama dengan 15 dibagi 3/18 dibagi 3 sama dengan 5/6. Dibagi sampai ketemu hasil yang paling kecil.
Jadi, bentuk yang paling sederhana dari 45/54 adalah 5/6. Selanjutnya di slide 12, saya akan menjelaskan tentang mengubah bilangan pecahan ke pecahan bentuk lain. Bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran yang pertama. Bilangan pecahan A per B dengan A lebih besar dari B dan B tidak sama dengan 0 dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran A, B per C. Contohnya, 4/3 sama dengan 3/3 ditambah 1/3 sama dengan 1 ditambah 1/3 sama dengan 1/3. Yang kedua, bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Pecahan campuran AC per D dapat diubah ke dalam bentuk pecahan biasa dengan cara AC per D sama dengan A dikali D ditambah C per D. Contohnya, 3/1/2 sama dengan 3 dikali 2 ditambah 1/2 sama dengan 6 tambah 1/2 sama dengan 7/2. Lanjut ke slide 13 ya. Di slide ke-13 ini saya akan menjelaskan bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Bilangan pecahan A atau B dapat diubah ke dalam bentuk pecahan desimal dengan cara mengubah penyebut B menjadi bilangan kelipatan 10. Contohnya, 3/5 sama dengan 3 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 6/10 dan hasilnya 0,6. Contoh selanjutnya, 3/4 sama dengan 3 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 75/10 dan menghasilkan 0,75. Selanjutnya ada bentuk pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Bilangan pecahan desimal dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu bentuk persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan sebagainya. Contohnya 0,5, 5/10 sama dengan 5/5 per 10 bagi 5. Kemudian di slide 14 ini saya akan menjelaskan bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan persen. Bilangan pecahan A per B dapat diubah ke dalam bentuk pecahan persen dengan cara mengalihkan bilangan tersebut dengan 100%. Contohnya yang A, 4/5 sama dengan 4/5 dikali 100% sama dengan 80%. Kenapa bisa 80%? Karena 100% dibagi 5 sama dengan 20%. 4 dikali 20% sama dengan 80%. Yang B, 3/4. 3/4 dikali 100% sama dengan 75% sama dengan yang A. Kenapa bisa 75%? Dikarenakan 100% dibagi 4 adalah 25%. 3 dikali 25% sama dengan 75%. Kemudian, bentuk pecahan persen ke bentuk pecahan biasa. Dilakukannya pecahan per 100. Contoh, 65%. 65 per 100 sama dengan 65 dibagi 5 per 100 dibagi 5 dibagi dengan angka yang sama dan menghasilkan 13/10. Saya akan menjelaskan tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pada bilangan pecahan. Yang kedua, perkalian pada bilangan pecahan. Ketiga, pengurangan pada bilangan pecahan. Dan yang keempat, pembagian pada bilangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan pada bilangan pecahan. Dua bilangan pecahan dapat dijumlah jika memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya beda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Bisa digambarkan dengan rumus di bawah. A per B plus C per D sama dengan AD per BD plus BC per BD sama dengan AD plus BC per BD. Contohnya yaitu 1/3 plus 1/4.
Jadi, langkah yang pertama yaitu disamakan dulu penyebutnya. 1/3 per 1/4. 3 dan 4 hasilnya harus segini. Berarti 12. 3 kali berapa harus hasilnya 12. Berarti 3 kali 4. Atasnya juga harus dikalikan 4, harus sama. 4 kali berapa harus jadinya 12. Berarti kali 3. Atasnya juga dikali 3. Hasilnya yaitu 4/12 plus 3/12 sama dengan 7/12. Jadi kesimpulannya KPK dari 3/4 adalah 12. Yang kedua, pengurangan pada bilangan pecahan. Dua bilangan pecahan dapat dikurangi jika memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya beda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Bisa digambarkan dengan rumus A/B dikurangi C/D sama dengan AD/BD dikurang BC/BD sama dengan AD dikurang BC/BD. Contohnya yaitu 2/3 dikurang 1/4 sama dengan 2/3 dikurang 1/5. Penyebutnya beda, jadi langkah yang pertama yaitu disamakan terlebih dahulu. 2/3 1/5. Jika hasilnya ada segini, harus disamakan terlebih dahulu, berarti ini dikali 5. Atasnya harus dikali 5 juga, harus sama, tidak boleh beda. Ini dikali 3, yang atas juga dikali 3. Berarti hasilnya 10/15 dikurang 3/15 dan hasilnya 10 dikurang 3/15 sama dengan 7/15. Jadi kesimpulannya KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Jadi yang ketiga yaitu perkalian pada bilangan pecahan. Dua bilangan pecahan dapat dikalikan dengan cara pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Ada beberapa bentuk-bentuk perkalian. Yang pertama, A kali B per C sama dengan A kali B per C sama dengan AB per C. Contohnya, 2 kali 2/5 sama dengan 2 kali 2/5 sama dengan 4/5. Jadi, duanya itu bisa diartikan 2/1 dikali 2/5 sama dengan 2 kali 2 1 kali 5. Jadi seperti itu. Yang kedua, A per B kali C sama dengan A kali C per B sama dengan AC per B. Contohnya, 1/5 kali 3 sama dengan 1 kali 3/5.
sama halnya kayak yang pertama tadi. 1/5 kali 3/1 sama dengan 1 kali 3/5. Jadi hasilnya 3/5. Yang terakhir yaitu A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D sama dengan AC per BD. Contohnya 1/3 kali 4/5 sama dengan 1 kali 4 per 3 kali 5 sama dengan 4/15. Contoh lainnya yaitu 1/2 kali 4/3 sama dengan, sama halnya dikali pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 1 kali 4 per 2 kali 3 sama dengan 4/6. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembagian pada bilangan pecahan. Pembagian pada bilangan pecahan tersendiri memiliki arti bilangan A per B dapat dibagi dengan bilangan C per D dengan cara mengalihkan bilangan A per B dengan bilangan C per D yang dibalik menjadi D per C. Berikut terdapat bentuk-bentuk pembagian. Bentuk pembagian yang pertama yaitu A dibagi B sama dengan A per B. Tanda per di sini sama artinya dengan tanda bagi. Contohnya, 3 dibagi 4 sama dengan 3/4. Contoh lain yaitu, misalkan 2 dibagi 3 sama dengan 2/3. Jadinya 2 dibagi 3 sama dengan 2/3. Disimpulkan bahwa tanda per sama dengan artinya dengan tanda bagi. Selanjutnya, bentuk pembagian yang kedua yaitu A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B sama dengan A dikali C per B sama dengan AC per B. Contoh soalnya, 3 dibagi 2/3 sama dengan 3 dikali 3/2 sama dengan 3 dikali 3/2 sama dengan 9/2. 3 di sini sama artinya dengan 3/1. Jadinya 3/1 dibagi 2/3 sama dengan 3/1 dikali 3/2 sama dengan 3 dikali 3/1 dikali 2 sama dengan 9/2, di mana tanda bagi selalu diganti dengan tanda kali. Hal ini berlaku pada semua pembagian pada bilangan pecahan. Lalu, pada pecahan yang kedua, 2/3 selalu dibalik menjadi 3/2 seperti pada rumus A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B. Jadinya 3/1 dibagi 2/3 sama dengan 3/1 dikali 3/2 sama dengan 3 dikali 3/1 dikali 2 sama dengan 9/2. Selanjutnya, bentuk pembagian yang ketiga yaitu A per B dibagi C sama dengan A per B dikali 1 per C sama dengan A dikali 1 per B dikali C sama dengan A per BC. Contoh soalnya yaitu 4/5 dibagi 2 sama dengan 4/5 dikali 1/2 sama dengan 4 dikali 1/5 dikali 2 sama dengan 4/10. Di mana 2 di sini sama dengan artinya 2/1. Dan tanda bagi di sini selalu berlaku
pada saat pemindahan itu diganti dengan tanda kali. Dan tanda 2 di sini yang artinya 2/1 saat dipindahkan kembali dibalik menjadi 1/2. Mengapa dibalik? Karena memang itu berlaku pada semua pembagian pada bilangan pecahan. Selanjutnya, saat 4/5 sudah diganti, saat 4/5 dikali 1/2 semuanya sudah diganti dan dibalik. Tinggal dikalikan sesama pasangannya, seperti 4 dikali 1 dengan 5 dikali 2. Berarti 4 dikali 1 sama dengan 4, 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan hasilnya adalah 4/10. Bentuk pembagian yang keempat yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A dikali D per B dikali C sama dengan AD per BC. Yaitu contoh soalnya 1/3 dibagi 3/4 sama dengan 1/3 dikali 4/3 sama dengan 1 kali 4/3/3 sama dengan 4/9. Tanda bagi di sini tetap dirubah menjadi kekali dan 3/4 di sini tetap dibalik menjadi 4/3 seperti pada rumus di atas, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C, di mana C per D diganti menjadi D per C, dan tanda bagi diganti menjadi tanda kali. Seperti pada contoh 1/3 dibagi 3/4 sama dengan 1/3 dikali 4/3. Dan 3/4 sudah dibalik menjadi 4/3 dan tanda bagi sudah diganti menjadi tanda kali. Lalu tinggal dikalikan masing-masing pasangannya. 1 dikali 4 sama dengan 4, pernya dipindahkan ke sini, dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya kita akan menjelaskan ulang pada bentuk pembagian yang cara kedua, yaitu A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B sama dengan A dikali C per B sama dengan AC per B, di mana 3 dibagi 2/3 sama dengan 3 dikali 3/2. 3 di sini 3 di sini sama dengan artinya 3/1. Lalu tinggal dikalikan sesama pasangannya. Kan 3/1, tinggal dikalikan sesama pasangannya. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9, 1 dikali 2 sama dengan 2. Ini dia hasilnya. Ada yang belum paham? Selanjutnya bentuk pembagian yang ketiga, yaitu A per B dibagi C sama dengan A per B dikali 1 per C sama dengan A dikali 1 per B dikali C sama dengan A per BC. Misalkan contoh soalnya itu di sini 4/5 dibagi 2 sama dengan
4/5 dibagi 2. 2 ini sama dengan, artinya 2/1. Jadi kita cara mengerjakannya itu 4/5 dikali, tandanya tetap diganti ya apabila bilangan yang pecahan yang keduanya itu diganti, ditukar, yaitu menjadi 1/2 sama dengan, tinggal dikalikan sesama pasangannya. 4 dikali 1 4 per 5 dikali 2 10 per 10 per 10. Sudah deh. Selanjutnya kita akan mengerjakan bentuk pembagian cara keempat, yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A dikali D per B dikali C sama dengan AD per BC. Dimana 1/3, di sini soalnya itu 1/3 dibagi 3/4 sama dengan 1/3. Baginya selalu diganti menjadi tanda kali ya. Terus pecahan keduanya selalu dibalik menjadi 3/4 menjadi 4/3. Lalu tinggal dikali sesama pasangannya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Pernya tetap, lalu 3 dikali 3 sama dengan 9. Sudah deh. Selanjutnya kita masuk ke dalam sifat-sifat operasi hitung pada bilangan pecahan. Yang pertama ada penjumlahan, di mana penjumlahan memiliki dua sifat, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Sifat komutatif ini merupakan sifat pembolak-balikan. A per B ditambah C per D sama dengan C per D ditambah A per B. Contohnya, 4/6 ditambah 3/4 sama dengan 3/4 ditambah 4/6. Contoh lain, 7/8 ditambah 1/2 sama dengan 1/2 ditambah 7/8. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa 4/6 ditambah 3/4 dibalik menjadi 3/4 ditambah 4/6. Cara membuktikannya dengan cara dihitung jumlahnya apakah sama atau tidak. 4/6 ditambah 3/4 sama dengan kita ambil 12. Kenapa 12? Karena 12 bisa dibagi 6 dan 12 bisa dibagi 4. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Ditambah 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Sama dengan 8 tambah 9 sama dengan 17/12. Hasilnya adalah 17/12. Kita tulis di sini 17/12. Selanjutnya, kita akan membuktikan yang 3/4 ditambah 4/6. Kita sama dengan, kita ambil per 12 ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ditambah 12 dibagi 6, 2 kali 4 8. 9 ditambah 8 sama dengan 17/12. Hasil 4/6 ditambah 3/4 sama dengan 3/4 ditambah 4/6 sama-sama 17/12. Kita bisa tulis di sini 17/12. Dan hasil ini membuktikan bahwa contoh
4/6 ditambah 3/4 sama dengan 3/4 ditambah 4/6 merupakan asli adanya sifat komutatif. Yang contoh kedua pun sama seperti itu. Selanjutnya sifat asosiatif. Di sini rumusnya A per B ditambah C per D ditambah E per F sama dengan A per B ditambah C per D ditambah E per F. Hanya saja sifat asosiatif ini memiliki kurung pada pecahan pertama dan kedua. Bisa ditukar menjadi pecahan ketiga atau keempat. Contohnya 7/8 ditambah 3/4 ditambah 1/2 sama dengan 7/8 ditambah 3/4 ditambah 1/2. 7/8 ditambah 3/4 ini di dalam kurung ditambah 1/2 sama dengan 7/8 ditambah 3/4 ditambah 1/2, ini 3/4 ditambah 1/2 ini di dalam kurung. Jadi kurungnya ini yang awalnya di depan dipindahkan menjadi di belakang. Selanjutnya, contoh yang kedua, 2/3 ditambah 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 2/3 ditambah 1/4 ditambah 3/4. Ini juga sama, kurungnya di depan pada 2/3 plus 1/4 ditambah 3/4 sama dengan ini kurungnya di belakang pada 1/4 plus 3/4. 2/3 ditambah 1/4 ditambah 3/4. Jadi kurungnya di belakang ya. Kita akan membuktikan bahwa nomor 1 ini adalah sifat asosiatif, yaitu dengan cara dihitung 7/8 ditambah 3/4 tutup kurung ditambah 1/2 sama dengan per 8 dibagi 8 1 dikali 7 7 ditambah 8 bagi 4 2 2 dikali 3 6 sama dengan per 8 13 ditambah 1/2 sama dengan per 8 dibagi 8 1 dikali 13 13 ditambah 1/2 8 dibagi 2 4 4 dibagi 4 dikali 1 4 sama dengan 17/8. 17/8 nya kita taruh sini ya. Terus kita kerjakan yang 7/8 ditambah 3/4 ditambah 1/2 sama dengan 7/8 nya turunin, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu per 4. Kenapa ambil 4? Karena 4 bisa dibagi 4 bisa dibagi 2. 4 dibagi 4 1 kali 3 3 ditambah 4 dibagi 2 2 2 dikali 1 2 sama dengan 7/8 ditambah 5/4. Samakan lagi penyebutnya per 8 8 dibagi 8 1 1 dibagi 7 7 ditambah 8 dibagi 4 1 dikali 5 8 dibagi 4 2 2 dikali 5 10. Hasilnya sama dengan 17/8. 17/8 dengan 17/8. Walaupun kurangnya beda tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 17/8. Ini membuktikan bahwa contoh 1 ini adalah benar merupakan sifat asosiatif. Terima kasih. Yang 7/8 ditambah 3/4 ditambah 1/2 sama dengan 7/8 nya turunin, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu per 4. Kenapa ambil 4? Karena 4 bisa dibagi 4 bisa dibagi 2. 4 dibagi 4 1 kali 3 3 ditambah 4 dibagi 2 2 2 dikali 1 2 sama dengan 7/8 ditambah 5/4
4. Samakan lagi penyebutnya per 8. 8 dibagi 8 1, 1 dibagi 7 7, ditambah 8 dibagi 4 1, 1 dikali 5 8 dibagi 4 2, 2 dikali 5 10. Hasilnya sama dengan 17 per 8. 17 per 8 dengan 17 per 8. Walaupun kurangnya beda tetapi hasilnya tetap sama, yaitu 17 per 8. Ini membuktikan bahwa contoh satu ini adalah benar, merupakan sifat asosiatif. Terima kasih. Selanjutnya, sifat operasi hitung pada bilangan pecahan. Perkalian. Yang pertama ada sifat komutatif. Ini sifatnya sama, dibolak-balik doang. A per B dikali C per D sama dengan C per D dikali A per B. Contoh soalnya yaitu 1 per 2 dikali 2 per 3 sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 2. Contoh yang kedua, 2 per 4 dikali 3 per 4 sama dengan 3 per 4 dikali 2 per 3. Cara kita membuktikan kalau ini adalah benar sifat komutatif yaitu kita hitung hasilnya setengah dikali 2 per 3. Kita tinggal mengalikannya ini dengan ini, bersama dengan 1 kali 2 2 per 2 kali 3 6 sama 2 per 3 dikali 1 per 2 sama dengan ini kali ini 2 kali 1 2 per 3 kali 2 6. Hasilnya sama-sama 2 per 6. Hanya saja ini dibolak-balik. Jadi ini membuktikan bahwa contoh pertama ini adalah benar sifat komutatif. Selanjutnya, yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini memiliki kurung yang dipindahkan kurung depan dan kurung belakang. A per B dikali C per D itu di dalam kurung, lalu dikali E per F sama dengan A per B dikali buka kurung C per D dikali E per F tutup kurung. Contohnya 3 per 4 dikali 1 per 2 itu tutup kurung lalu dikali 1 per 4 sama dengan 3 per 4 dikali di dalam kurung 1 per 2 dikali 1 per 4. Hanya di awalnya kurungnya di depan dan ini di belakang. Lalu 6 per 8 dikali 2 per 3 ini di dalam kurung lalu dikali 1 per 8 sama dengan 6 per 8 dikali 2 per 3 dikali 1 per 8 ini di dalam kurung. Sama saja kayak yang contoh awal, kurungnya di depan dan di belakang, hanya ditukar saja. Cara menentukan kalau ini sifat asosiatif dengan cara dihitung di dalam kurung 3 per 4 dikali 1 per 2 tutup kurung dikali 1 per 4 sama dengan, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, tinggal dikali ini dan ini dikali ini. 3 dikali 1 3, 4 dikali 2 8 dikali 1 per 4. Lalu tinggal dikali lagi, 3 dikali 1 3, 8 dikali 4 32. Jadi hasilnya 3 per 32. Lalu kita tulis 3 per 32 nya di sini, lalu kita hitung 3 per 4 dikali 1 per 2 ini di dalam kurung dikali 1 per 4. Kita kerjakan ini di dalam kurung dulu ya, kita turunkan 3 per 4 dikali 1 dikali 1 dan 2 dikali 4 1 per 8 sama dengan ini kita kali lagi 3 dikali 1 3, 4 dikali 8 32 berarti 3 per 32. Hasilnya sama dan ini membuktikan kalau contoh soal ini merupakan benar adanya sifat asosiatif. Yang ketiga merupakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, di mana di sini masuk ke dalam campuran atau yang bisa disebut penyebaran.
A per B dikali dalam kurung C per D ditambah E per F tutup kurung sama dengan A per B dikali C per D dalam kurung ditambah di dalam kurung A per B dikali E per F. Contohnya 3/4 dikali di dalam kurung 1/2 ditambah 1/4 sama dengan 3/4 dikali 1/2 ditambah 3/4 dikali 1/4. Jadi dia sistemnya itu ini ke sini, lalu ini ke sini. Tambah. Seperti itu. Cara menyelesaikannya tinggal ini dikali ini dikali ini dikali ini dikali ini. Sama dengan 3/8 ditambah 3/16. Tinggal disamain penyebutnya. 16 bagi 8, 2 dikali 3, 6. Lalu ditambah 16 bagi 16, 1 dikali 3, 3. Sama dengan 9/16. 9/16. Jadi dikalikan dulu baru ditambah. Saat ditambah penyebutnya tetap disamakan ya. Saat ditambah penyebutnya tetap disamakan. Selanjutnya sifat distributif perkalian terhadap pengurangan sama saja bersifat campuran dan penyebaran, yaitu rumusnya A per B dikali C per D dikurang E per F dalam kurung sama dengan dalam kurung A per B dikali C per D sama dikurang A per B dikali E per F. Sama aja, jadi ini ke sini dikali masing-masing, lalu kurangnya ditaruh di tengah. Selanjutnya kita membahas contoh soalnya pada sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. 3/4 dikali 1/4 dikurang 1/5. Berarti 3/4 dikali 1/2 dikurang 3/4 dikali 1/4. Sama dengan ini tinggal dikali 3/16 dikurang 3/20 disamakan penyebutnya, yaitu 80 dibagi 16 5 dikali 3 15 dikurang 80 dibagi 20 4 dikali 3 12, berarti hasilnya sama dengan 15 dikurang 12 3/80. Kita dapat menyimpulkan bahwa 3/80 saat kita mengerjakan distributif perkalian terhadap pengurangan. Setelah mengerjakan perkalian ini dan melanjutkan dengan pengurangan, tetap menyamakan penyebutnya. Bisa dicari melalui KPK. Pemangkatan bilangan pecahan. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan N, bilangan positif, dan B tidak sama dengan 0, perkalian berulang N faktor dari A per B adalah A per B pangkat N sama dengan A per B dikali A per B dikali titik-titik dikali A per B. Banyaknya A per B di sini tergantung pada berapa angka faktor yang ada pada N di sini. A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/8. Bentuk pemangkatan bilangan pecahan. Yang pertama, A per B pangkat M dikali A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M plus N
sama dengan A pangkat M plus N per B pangkat M plus N. Apabila terdapat tanda kali di sini, maka pangkat yang ada pada soal itu ditambah. Seperti di contoh, setengah pangkat 2 dikali 1/2 sama dengan 1/2 pangkat 2 plus 1 sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Setengah di sini sama artinya dengan setengah pangkat 1. Seperti itu. Yang kedua, A per B pangkat M per A per B pangkat N sama dengan A per B pangkat M dikurang N sama dengan A pangkat M dikurang N per B pangkat M dikurang N dengan M lebih besar dari N. Contohnya, 2/3 pangkat 3 per 2/3 pangkat 2 sama dengan 2/3 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 2/3 pangkat 1 sama dengan 2/3. Jadi apabila ada soal yang jenisnya seperti ini, maka pangkatnya dikurang, lalu dihasilkan seperti ini. Yang ketiga, A per B pangkat M pangkat N sama dengan A per B pangkat M kali N sama dengan A pangkat M dikali N per B pangkat M dikali N. Apabila ada soal seperti ini, maka pangkat dikali pangkat M dikali N. Contohnya, 2/5 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 2/5 dikali pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2/5 di pangkat 6 sama dengan 6/15.625. Jadi 2-nya dikali 3 menghasilkan 6. Lalu 2/5 dikalikan 2/5 dikali 2/5 sampai 6 kali dan hasilnya 64/5.625. Selanjutnya, hubungan antara pecahan dan desimal. Penalaran terhadap persen dan hubungannya dengan rasio pecahan dan desimal. Macam dan jenis bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan pecahan biasa. Bilangan pecahan biasa adalah bilangan dalam bentuk A per B. A disebut pembilang, B disebut penyebut. Jika A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contohnya, 1/4, 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut, 2/3, dan sebagainya. Jika A lebih dari B, maka A per B disebut pecahan bukan murni. Contohnya 3/2, 3 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. 4/3, 4 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan pecahan campuran. Bilangan pecahan yang tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 2 1/2, 5 1/2, 3 3/4, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan pecahan sebagai perbandingan. Suatu pecahan yang menunjukkan perbandingan tidak sama artinya dengan pecahan yang mewakili bagian dari keseluruhan atau utuh. Bila pecahan biasa digunakan untuk menunjukkan perbandingan, maka akan mempunyai interpretasi yang berbeda bila dibandingkan dengan pecahan sebagai bagian dari yang utuh. Sebagai contoh, pembilang dari sebuah pecahan sebagai perbandingan mungkin menyatakan jumlah objek dalam kumpulan objek. Oleh karena itu, konsep pecahan sebagai perbandingan harus jelas bagi anak untuk memahami mengapa pecahan merupakan perbandingan dapat dipikirkan. Contoh, tinggi Diar dan Dika masing-masing 150 cm dan 180 cm.
tinggi Diar dibanding tinggi Dika adalah 150 dibanding 180 dan ditulis 150 banding 180 atau 5 banding 6 dengan masing-masing dibagi 30 yang dikatakan sebagai pembanding. Dapat dikatakan bahwa tinggi Diar dan tinggi Dika sama dengan dibaca 5 dibanding 6 atau tinggi Diar adalah dibaca 5/6 dari tinggi Dika. Bentuk bilangan disebut bilangan pecah. Demikian pula sebaliknya, tinggi Dika dibanding tinggi Diar sama dengan 6 banding 5 dan dapat dinyatakan sebagai tinggi Dika sama dengan tinggi Diar. Bentuk ini disebut bilangan pecah. Contoh soal merubah desimal menjadi perbandingan. Contoh pertama, ada 7,5 sama dengan 75 banding 10 dan menghasilkan 15 banding 2. Yang kedua, ada 0,2 sama dengan 2 banding 10 dan menghasilkan 1 banding 5. Yang ketiga, ada 0,75 sama dengan 75 banding 100 dan menghasilkan 3 banding 4. Jadi, kesimpulan dari materi kelompok kami adalah hubungan dari bilangan pecahan dan desimal adalah jika suatu pembilang pecahan dibagi penyebut pecahan, maka akan menghasilkan bilangan desimal. Contohnya, 6 dibagi 10 sama dengan 0,6. Rasio adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih. Dalam menghitung rasio, harus menggunakan satuan yang sama. Apabila terdapat perbedaan, maka harus dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Secara umum, rasio dilambangkan dengan A per B atau A dibagi B, di mana B tidak sama 0. Contoh soal rasio, umur seorang ayah adalah 3 kali umur anaknya. Jika jumlah umur ayah dan anak saat itu adalah 80, maka umur si anak adalah, jawabannya yaitu diketahui umur ayah 3 kali umur anak. 3 kali umur anak ditambah umur anak sama dengan 80 tahun. 4 kali umur anak sama dengan 80. Umur anak 80 dibagi 4. Jadi kesimpulannya umur anak adalah 20 tahun.